Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi terkait dengan jenis dan tipe data yang ada di aplikasi pengolah angka. Baik, sebelum dimulai, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ke kalian terkait dengan data, ya, apa itu data, kemudian sumber-sumbernya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan jenis dan tipe data. Seperti apa jenis dan tipe data itu? Yang pertama, yang akan kita pelajari itu yaitu terkait dengan jenis data. Ya, jenis data di dalam aplikasi pengolah angka nanti ada dua. Ya, yang pertama ada yang namanya data label. Ya, ini Bapak besarkan supaya kelihatan ya oleh kalian. Ini jenis data. Yang pertama ini itu ada yang namanya data label. Nah, data label ini adalah data yang berupa teks atau karakter, ya. Jadi semua teks atau karakter masuknya dalam kategori data label. Dan data label ini memang data yang tidak akan dilakukan operasi matematika, gitu kan ya. Kenapa? Ya karena memang biasanya operasi matematika itu memerlukan data yang sifatnya angka, sehingga nanti hasilnya pun akan berupa angka biasanya. Nah, data label ini punya ciri khas ya, biasanya defaultnya itu ada di sebelah kiri. Nah, ini rata kiri ya. Jadi kalau kita ketik contoh ada, ini kan teks ya, ataupun kalian pakai koma, nah ini posisinya akan ada di sebelah kiri. Titik 2 sama ya, titik koma gitu kan ya. Terus juga pakai crash ya, pakai crash juga sama, posisinya akan ada di sebelah kiri. Nah berarti ini secara ciri ini udah masuk kategori data label. Nah terus yang kedua ada yang namanya data value. Nah data value ini nanti ada dua. Yang pertama ada yang namanya ya, data value ini yang pertama ada yang namanya data numerik. Nah, data numerik itu apa? Data numerik itu biasanya berupa data angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah masuk kategori data numerik. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua ada yang namanya data formula. Nah, biasanya data formula ini kaitannya dengan rumus atau formula yang ada di Microsoft atau di aplikasi pengolah angka. Nah, ini kebetulan kita menggunakan Microsoft Excel, versi yang digunakan adalah versi 2019. Nah, data formula ini biasanya diawali dengan sama dengan ya. Contoh, kalau kita mau menjumlahkan, Bapak punya angka 123 sama 135. Mau dijumlahkan, maka kita bisa menggunakan data formula ya. Formulanya apa? Biasanya untuk menjumlahkan menggunakan sum. Nanti kita akan belajar ini ya. Ini sebagai contoh awal saja. Nah, ini enter. Nah, ini hasilnya. Ini adalah data formula. Jadi, data formula itu biasanya diawali dengan tanda atau mohon maaf sama dengan ya, dengan sama dengan untuk menandakan ini adalah rumus atau formula. Ya. Jadi ini ada dua jenis data ya. Pertama ada data label, yang kedua ada data value. Data value terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya data numerik, terus yang kedua ada yang namanya data formula. Oke, itu terkait dengan jenis data. Kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait dengan tipe karakter data. Nah, tipe karakter data dalam Microsoft
Excel atau dalam aplikasi pengolah angka itu nanti terbagi setidaknya menjadi 3 ya. Ada yang mengkategorikan menjadi 4, ada yang 3. Nah, di sini di modul yang kalian miliki itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya tipe data alfanumerik ya. Jadi tipe data alfanumerik. Nah, tipe data alfanumerik ini dikenal dengan istilah lain yaitu tipe data teks ya. Agak mirip ya dengan tadi yang di atas jenis data label ya, tapi ini adalah tipe datanya. Nah, tipe data alfanumerik ini berupa huruf ya atau abjad mulai dari A, bisa berupa abjad ya. Abjad dari A sampai dengan Z ya. Atau juga dia bisa berupa karakter ya, ataupun istilahnya itu simbol ya, simbol atau karakter ya. Simbol itu biasa simbol mulai dari tanda petik 2 gitu kan ya, koma, titik koma, terus titik. Nah, ini contoh atau persentase ya, terus crash. Ini contoh ke dalam simbol. Nah, tipe data angka numerik ini sama seperti tipe data label tadi. Biasanya posisinya defaultnya akan ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini default tipe alfanumerik ya, baik itu A sama Z, atau juga bisa nanti yang alfanumerik ini gabungan antara abjad dan angka. Contoh 1 2 3 4 B. Nah, ini ya, atau bisa contoh lain F 3 6 7 8 DH. Ini contoh. Ini gabungan seperti ini juga masuk ke dalam tipe data alfanumerik. Nah, yang kedua tipe datanya yaitu tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ini biasanya berupa angka ya, berupa angka mulai dari 0 sampai dengan 9 ya. Seperti tadi numerik sebenarnya ya. Jenis data numerik mirip ya, 0 sampai dengan 9. 0 sampai dengan 9 itu berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini masuk ke dalam tipe data numerik ya. Dan yang terakhir tipe karakter data itu ada yang namanya tipe data formula. Tipe data formula atau juga dikenal dengan rumus ya. Nah, formula atau rumus ini biasanya tipe datanya itu sudah disediakan ya, ada yang disediakan, ada yang dibuat. Nah, contoh tadi Bapak nyontohkan ada menjumlahkan. Contoh di sini ada angka 124 terus 125. Kita pengen mengetahui jumlahnya, maka ini kita gunakan rumus sum. Nah, ini masuk ke dalam tipe data formula atau rumus. Nah, ini tadi ya 3 jenis tipe data alfanumerik atau teks ya, berisi abjad A sampai Z, simbol atau gabungan antara abjad dan simbol ataupun abjad dengan angka ya. Terus kemudian atau abjad dengan simbol juga bisa sebenarnya ya. Nanti pokoknya ciri-cirinya itu biasanya sebelum di modifikasi itu atau kita rata kiri atau rata kanan kan, maka posisi awalnya pasti rata kiri kalau tipe data alfanumerik itu. Nah, selanjutnya kalau tipe data numerik itu berisi angka ya, angka dari 0 sampai dengan 9 ya. Dari 0 dengan 9, cuma di sini nggak muncul ya. Untuk memunculkan 0 biasanya kita bisa menambahkan tanda petik di awal. Nah, ini 0 sampai dengan, cuma otomatis kalau dipakai tanda petik nanti
posisinya akan menjadi tipe data alfanumerik. Kita pindahkan saja di ujungnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya. Terus yang ketiga ada yang namanya tipe data formula atau rumus. Nah, ini berisi formula atau rumus ini Bapak punya tipe data numerik dan ini numerik. Nah, ini dibuat rumusnya ya, sum C17 sampai C18 ini adalah tipe data formula. Nah, itu mungkin penjelasan terkait dengan tipe data, dan tadi awalnya jenis data, kemudian tipe data. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan kita bisa mempraktekannya di lab komputer. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.